Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para asatizah, wabil khusus guru kita Habibana Habib Muhammad Bashim Ibni Habib Abdurrahman Bagadir Al-Atas. Semoga Allah selalu panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan badannya, Allah selalu berikan kemudahan di dalam hidupnya. Para asatizah yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi hormat ta'zim kami pada para hadirin semuanya. Pada malam hari ini sedikit kita akan mengkaji yaitu tafsir surah Al-Baqarah ya, sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi harfun jar, ismu nama Allah, dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Pengasih Ar-Rahman itu lebih luas ya, semuanya dikasih. Mau yang beragama Islam dikasih, yang mau yang taat Allah kasih, mau yang bermaksiat Allah kasih, mau yang beriman, mau yang tidak beriman Allah kasih. Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim yang disayang hanya umat yang beriman kepada Allah, umat Islam. Ar-Rahim itu sifat Allah. Yang disayang, yang dikasih, semuanya dikasih. Semua yang bernama manusia Allah kasih, tapi yang disayang hanya orang yang beriman kepada Allah, yaitu umat Islam. Di ayat pertama yang berbunyi alif lam mim. Alif lam itu adalah al-huruf al-muqatta'ah. Ya, al-huruf al-muqatta'ah artinya huruf yang terputus. Ya, di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa seperti Toha atau Nun atau Yasin atau Shad atau Alif Lam Ra. Itu namanya al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang terputus. Dia tidak dibaca alama, tidak. Alama tidak dibaca alama, tapi dibaca alif lam mim. Alif dibaca alif, lam dibaca lam, mim dibaca mim. Nah, ini ulama ada berbeda pendapat. Ada yang pertama yang mengatakan ini boleh diartikan, ada ulama yang mengatakan tidak boleh diartikan. Yang mengatakan boleh diartikan, kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu tidak ada yang abats, tidak ada yang sia-sia, semuanya bermakna. Kalau tidak boleh diartikan berarti sia-sia dong. Ngapain ada di dalam Al-Quran kalau nggak boleh diterjemahkan? Nah, oleh karenanya ada yang mengatakan alif itu maknanya Allah, lam itu maknanya malaikah, mim itu maknanya Muhammad. Itu hanya ada satu pendapat, tapi pendapat lain lagi ada. Nah, artinya tapi ada yang mengatakan ulama itu boleh diartikan. Tapi ada juga ulama yang mengatakan oh, ini tidak boleh diartikan. Ini adalah hak prerogatif Allah. Manusia itu dhaif, manusia itu lemah. Manusia itu tidak bisa pikirannya menyamai dengan maksud Allah. Tafsiran manusia tidak akan sama dengan tafsiran Allah. Oleh karenanya ini al-huruf al-muqatta'ah hanya Allah lah yang mampu menafsirkan, hanya Allah lah yang bisa menafsirkan. Oleh karenanya kita jangan menafsirkan, nanti salah apa yang dimaksud dengan maksudnya Allah. Itu juga benar. Jadi dua-dua pendapat ini benar.
Ada yang boleh diartikan dan ada yang boleh tidak boleh diartikan. Namanya huruf apa? Al-muqatta', artinya huruf yang terputus. Jadi udah paham ya? Nah, alif lam mim itu ya, kita kan selalu kalau tahlilan nih kita baca kan. Nah, sekarang udah ngerti nih alif lam mim namanya al-huruf yang terputus. Nah, boleh diartikan dan boleh juga tidak diartikan. Oke, kita masuk ke ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa yang tahu artinya dzalikal kitabu la raiba fihi? Ada yang tahu artinya? Zalika artinya apa dzalika? Ma dzalika? Apa? Itu. Dzalikal kitab itu adalah alkitab la raiba fihi. Ini agak sedikit unik Al-Qur'an. Al-Qur'annya ada di tangan kita, tapi yang dipakai kalimatnya dzalika. Dzalika artinya apa? Itu. Kalau ini bahasa Arabnya apa? Haza. Ya kan? Kalau yang dimaksud Al-Qur'an itu yang ada di tangan kita, berarti harusnya Al-Qur'an itu pakainya apa? Haza apa dzalika? Haza. Tapi di Al-Qur'an yang dipakai apa? Dzalika. Itu, bukan ini. Kenapa? Tahu enggak? Tahu enggak? Karena hakikat Al-Qur'an itu bukan yang di tangan kita. Hakikat Al-Qur'an itu ada di Lauhil Mahfuz, kalamullah. Yang ada di tangan kita itu hanya suhuf, hanya lembaran-lembaran Al-Qur'an. Cetakan saja, mushaf. Ya. Itu makanya dikatakan mushaf. Tapi hakikat Al-Qur'an yang sebenarnya adalah di Lauhil Mahfuz. Oleh karenanya Al-Qur'an menggunakan kata dzalika, itu, bukan ini. Dan itu pun menunjukkan artinya jauh. Kalau zalika dekat. Ya, kalau haza itu artinya dekat. Kalau ini kan artinya dekat. Kalau zalika jauh, menunjukkan apa? Kita sama Allah, kita sama kalamullah, sama Al-Qur'an itu antara yang suci sama dengan yang banyak dosa dekat apa jauh? Jauh. Dan juga untuk menunjukkan Allah itu fil arsh, ada di sana, bukan di sini, gitu ya. Ya. Nah itu oleh karenanya Allah menggunakan kalimat zalika. Ya, understand ya? Understand? Ten. Alkitabu la raiba fi. Alkitab, tahu Alkitab? Ya, maksudnya kitab. Ya, kitab Al-Qur'an. Di sini maksudnya adalah kitab la raib. La syakkun fihi. La raiba fihi, la syakkun fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Kalau kita baca Al-Qur'an, ada enggak yang di dalam hati kita itu yang enggak kita yakinin? Berbicara hukum apapun ada di dalam Al-Qur'an dan hati kita pasti bilang iya. Contoh dalam hal menyusui, ya kan? Berapa lama ibu menyusui anaknya? Di dalam Al-Qur'an kan ada berapa lama? 2 tahun. Setuju nggak kita? Fitrah kita setuju. Contoh lagi bahwasanya ridho Allah fi ridhol walidain, ya, ridhonya Allah bersama ridho orang tua. Ya, kita disuruh birrul walidain, ya. Ayat Al-Qur'an tentang birrul walidain, benar nggak? Ada nggak yang jiwa kita itu meragukan Al-Qur'an? Ada nggak? Mau di bab mana ente mau ke bed, nggak ada keraguan. Bab minuman keras, miras, ya, dan lain sebagainya itu.
di keyakinan kita membenarkan tidak? Pasti setuju. Tidak pernah kita akan menyangkal apapun yang ada di dalam Al-Qur'an, karena kita memang di situ buku panduannya, ya manualnya, manual booknya manusia adalah Al-Qur'an. Oleh karenanya mau dibaca bagian manapun, Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak pernah akan ada keraguan di dalamnya. Masalah jual beli, masalah perdagangan, masalah zakat, masalah semuanya ada di dalam Al-Qur'an, dan kita tidak akan pernah menemukan hal yang meragukan fitrah kita, meragukan di dalam Al-Qur'an. Pasti hukumnya akan kita sami'na wa ata'na, pasti bagi kita orang yang beriman. Kalau ada keraguan berarti ada something di dalam iman kita, ya, di dalam hati kita. Oleh karenanya dzalikal kitabu, itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk, ya, manual book, guidance books bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau kita mau cari petunjuk, mau cari jawaban apapun yang dalam diri kita, baca Al-Qur'an. Gak usah jauh-jauh, buka Al-Qur'an, ya. Bab apa aja pasti ada, mau jual beli, mau muamalah, mau ibadah, mau apapun pasti ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau bagi orang mukmin gak usah bingung. Yang bingung itu kalau kagak buka kalau dia nggak punya buka Al-Qur'an, pasti hidupnya akan bingung. Pasti dah. Ya, kita ditimpa musibah apapun nggak pernah sulit karena ada Al-Qur'an. Kalau kita selalu menemukan kesulitan, berarti kita belum buka Al-Qur'an. Kalau hati kita selalu mendapati keraguan di dalamnya, udah pasti kita belum membaca Al-Qur'an. Kalaupun udah membaca, belum tentu mengerti membaca lagi lebih dalam lagi maksud tujuan Al-Qur'an, artinya dan lain sebagainya. Nah, karena Al-Qur'an itu hudan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, lanjut ya, satu ayat lagi deh. Ada waktu nih ya. Nah, ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, ini ciri-ciri nih, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk orang yang beriman. Orang yang beriman yang bagaimana? Yang pertama disebut alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman, yang meyakini dengan yang gaib, ya. Yang gaib itu apa? Allah itu gaib enggak? Rasulullah gaib enggak? Rasulullah gaib apa enggak gaib? Bingung. Malaikat gaib enggak? Al-Qur'an gaib enggak? Hah? Bener ente, kan tadi Al-Qur'an di Lauhul Mahfuz. Gaib enggak? Nah, ya. Setan gaib enggak? Hah? Setan gaib. Ya. Ya, setan itu sifat syaitan, ya, yang ada wujudnya mungkin itu togut, ya. Togut itu fisiknya setan, dia bisa menghilang dan dia bisa menyerupai togut. Nah, orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu, yang ciri-cirinya yang pertama yu'minuna bil ghaib, dia selalu beriman kepada yang gaib. Bahwasanya fajaza usayyiatin sayyiatun misliha, dia akan dibalas dengan perbuatannya. Juga dia akan beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, yang kedua adalah mendirikan sholat. Sholat ada berapa? Jaka, rukun iman ada berapa rukun iman? Anda tanya rukun iman ada berapa? Ada berapa? Hah? Ada 5. Nah, ditanya rukun iman aja masih bingung. Iya deh.
Ya kan ini orang kita. Dia bukan mu'alaf, bukan. Dari kecil udah Islam. Ditanya rukun iman jawabannya ada 5. Nopal, rukun Islam ada berapa? Hah? 7. Wah ini kacau lagi, belajar jauh-jauh. Iya kan? Ditanya rukun Islam 7. Siapa lagi nih? Bang Husen. Rukun ihsan apa ihsan? Rukun ihsan apa? Ihsan artinya apa? Bang Husen apa ihsan? Sering dengar ihsan? Apa? Anta abudullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innallaha yaraka. Ya, kita beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan Allah sedang melihat kita. Fa in lam takun tarahu fa innallaha yaraka. Kalau kita tidak bisa meyakini Allah sedang melihat kita, ya Allah tidak melihat kita, pasti dilihat oleh Allah. Itu adalah ihsan. Jadi dimanapun kita tetap taat kepada Allah, walaupun di dalam goa yang gelap gulita. Allah tahu nggak? Makanya jangan bermaksiat. Nah, itu adalah rukun ihsan. Tadi rukun Islam ada yang bisa jawab nggak berapa rukun Islam? Yang udah pinter. Bang Ilham udah berapa Bang Ilham? Ada 5 rukun Islam, alhamdulillah. Yang pertama apa? Syahadatu alla ilaha illallah wa muhammadur rasulullah wa iqamatis sholat wa ita izzaka wa saumu Ramadan. Terus wal hajj. Ya. Yang rukun iman tadi tuh, rukun iman. Siapa yang ketawa-ketawa? Imam rukun iman ada berapa tadi? 7 kata Nopal, bener nggak? Berapa? 6. Apa? Masa jamaah Darul Askar rukun iman, rukun Islam masih ini belajar jauh-jauh yang kemana-mana dipelajarin. Rukun iman, rukun Islam gitu. Ya ini perlu didalami lagi. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua pada malaikat. Yang ketiga kepada Rasul. Yang keempat iman kepada kitab. Yang kelima kepada qada dan qadar. Yang keenam iman kepada hari akhir. Nah itu alhamdulillah benar ya, nggak diragukan lagi keimanannya dan keislamannya, karena udah hafal rukun iman dan rukun Islam dan ihsan tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, dan juga mendirikan salat. Salat ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib ada berapa? Ada 5. 5 apa 4? Nah, soalnya subuhnya ketinggalan jadi 4. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan atas rizki yang Allah berikan kepadamu engkau infakkan, artinya dia berzakat. Ini orang yang beriman yang dapat petunjuk dari Allah, dia beriman, dia yakin kepada yang gaib, dia mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, terhadap rizkinya dia infakkan. Jadi enggak semuanya harta itu dia makan. Ikan kalau dimakan semuanya, kalau kita makan semuanya ketulangan nggak kita? Ketulangan. Rizki, duit ya, yang kalau dimakan semuanya gumoh.
akan ketulangan ntar. Seperti gitu. Jadi keluarin. Tahu nggak rumusnya? Kalau saya rumusnya nyari duit itu gimana? Gampang. Kayak ini kita mau nangkap ayam. Tahu nangkap ayam? Kalau mau nangkap ayam gimana ayamnya? Dikejar nggak Pak? Apa enggak? Ah? Jangan dikejar. Kalau dikejar ayamnya lari. Ya. Tapi dikasih makan. Dikasih makan. Kalau dikasih makan ayam menjawab mendekat. Jak nggak usah ayam dah jaka. Ker dikasih ada duit cepean gitu datang nggak? Datang dia deket baik. Besok ada urusan juga deket ya, gitu. Kalau dikasih yang merah-merah senyuman manis itu, Pak Karno itu akan deket gitu ya. Ayam pun begitu. Kalau udah deket kita ambil gampang nggak? Itu rumus cari duit. Nggak usah terlalu dikejar-kejar. Sedekah ada yang kita sedekahin sedikit ya. Keluar apalagi banyak gitu ya. Kalau banyak orang jadi seneng. Allah jadi seneng. Ya, Allah juga jadi seneng ngasihnya lagi. Nah, itu rumus mencari rezeki. Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Dari atas rezeki atau nikmat yang Allah berikan kepadamu, engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit baru ayat ke-3. Nanti next time kita akan melanjutkan kembali daripada tafsir surah Al-Baqarah ini yang biasa kita tahlil, kita baca surah Al-Baqarah, mudah-mudahan kita sudah faham maksudnya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmahin. Mohon dimaafkan bila terdapat kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.